Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeyong Khere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Gold Looks Delicious. Dalam video komentar ini saya akan coba menjawab mengapa emas terlihat begitu lezat atau menggiurkan seperti Anda bisa melihat pada gambar di slide pertama ini. Saya rasa bahwa memang sekarang saatnya untuk benar-benar mulai memperhatikan emas ya. Nah, kenapa demikian saya akan menjelaskan dalam beberapa slide ke depannya dengan alasan-alasan yang menurut saya dan saya yakin Anda juga akan mengakuinya sangat masuk akal ya. Nah, kita melihat misalnya pada semester pertama tahun ini emas berlanjut naik setelah harga emas naik 8,5% pada tahun 2016. Emas melanjutkan penguatannya dan naik kembali 8% pada semester pertama tahun ini. Nah, kalau Anda misalnya nanya kepada investor yang lain, aset yang mana yang paling banyak naik semester pertama, saya yakin mereka pasti jawab saham ya. Tapi ternyata kinerjanya gold tidak jauh berbeda dengan kinerjanya saham-saham ya. Kita misalnya melihat S&P 500 di Amerika Serikat naik 8,42%, Dow Jones juga naik 7,99%, tapi gold naik 8% ya. So, tidak jauh berbeda dengan kinerja harga saham ya di semester pertama. Nah, lalu kita melihat ini alasan yang sangat bagus ya. Kita melihat bahwa permintaan dari Silk Road countries atau lebih spesifik India, Turki, Rusia, dan Cina masih sangat tinggi ya. Misalnya aja hanya pada bulan Mei negara-negara tersebut membeli 400 ton emas yang jauh melebihi produksi bulanan. Kita melihat misalnya sejak 2009 sangat terlihat bahwa seringkali permintaan dari 4 negara ini saja seringkali melebihi produksi bulanan ya. Ya, kalau misalnya yang batang-batang di sini adalah permintaan dari 4 negara tersebut, sedangkan garis putih di sini adalah produksi bulanannya. So again, kita melihat seringkali permintaan mereka melebihi produksi bulanan. Lalu alasan kedua, nah ini alasan yang besar menurut saya adalah bahwa kita melihat inflasi yang menurun secara signifikan merupakan alasan utama mengapa Bank Sentral di Amerika Serikat menahan diri dan tidak akan menaikkan suku bunga pada bulan September mendatang. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena inflasi kita melihat ternyata dari bulan Februari 2016 di 2,8% turun hingga sekarang Juni 2017 ke 1,6% ya. So, hanya dalam beberapa bulan saja, dari Februari 2017, tadi saya salah, 2016 saya katakan, harusnya 2017, turun dari 2,8% ke 1,6%, itu penurunan yang sangat-sangat luar biasa besar ya. So, itulah kenapa US dollar kemarin merosot lebih jauh terhadap emas beberapa pekan terakhir ini ya. So, dengan inflasi yang tidak begitu tinggi dan bahkan di bawah benchmark mereka sebesar 2%, ya jangan harap bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ini ya. Dan itu tentunya akan menopang harga emas beberapa bulan ke depan. Nah, ini juga salah satu alasan yang sangat penting bahayanya atau ancaman perang perdagangan di dunia ini ya. Trump seperti kita ingat ketika dia kampanye dia mengatakan bahwa China adalah currency manipulator, bahwa China sebetulnya merampok Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena mereka dumping produk-produk murah mereka ke pasar Amerika Serikat ya. Dan belakangan ini juga dia makin banyak mulai membicarakan bahwa ia akan mengenakan trading tarif ya terhadap steel atau tembaga dari China ya. Nah, kalau misalnya perang perdagangan ini dilakukan, seharusnya itu sangat buruk untuk US dollar dalam jangka panjang. Kenapa demikian? Karena tentunya kalau kita mengenakan bea cukai yang sangat tinggi terhadap produk dari luar negeri, tentunya harga barang impor akan naik. Dan kalau harganya naik, inflasi akan naik, dan dengan demikian nilai US dollar juga akan turun tentunya.
Nah, kedua, kalau misalnya perang perdagangan dilakukan, secara umum perdagangan dunia akan turun. Dan jika itu terjadi, tentunya permintaan untuk US dollar akan turun pula, dan nilai US dollar sebagai gilirannya akan turun juga. So, ini sangat buruk untuk dolar. Jika memang Trump melakukan ini sesuai dengan janjinya ketika ia kampanye, ya itu akan sangat buruk untuk perdagangan dunia, tetapi sebaliknya akan sangat bagus untuk emas ya. Nah, satu alasan lagi kenapa saya begitu menyukai emas pada saat ini adalah bahwa sebentar lagi Trump harus menaikkan debt ceiling, dan itu tentunya berarti bahwa apabila ia menaikkan debt ceiling dengan katakanlah misalnya 2 hingga 3 triliun dolar, ya nilai dolar tentunya akan tertekan karena pencetakan uang akan makin naik atau makin banyak ya. Nah, kita melihat sesuatu yang menarik juga. Belakangan ini setiap 8 tahun debt atau hutang Amerika Serikat itu naik 2 kali lipat. Namun ya tax revenue atau pendapatan pajak cuma naik 6 kali sejak 1981. Sementara utangnya naik 31 kali sejak 1981 juga. So, kita melihat dengan hutang yang makin naik dan pendapatan pajak yang relatif stabil, tidak begitu banyak naik belakangan ini gitu, dari 2017 ke 2021, diperkirakan pendapatan pajak tidak akan naik karena perekonomian juga tidak begitu bertumbuh, artinya mereka akan makin sulit untuk melunasi utang ini ya, dan ini juga tentunya akan makin bagus untuk gold atau emas, karena kepercayaan terhadap US dollar akan makin menurun seiring dengan utang yang makin banyak akan naik ya. Nah, bicara mengenai pencetakan uang, kalau kita melihat meskipun bank sentral mengatakan bahwa pemulihan ekonomi berjalan lancar, mereka tetap mencetak begitu banyak uang untuk menopang perekonomian. So, which one is right? Benar bahwa perekonomian begitu banyak bertumbuh, atau justru sebaliknya bank sentral itu ketakutan bahwa perekonomian akan masuk resesi lagi, dan oleh karena itu mereka cetak begitu banyak uang ya. Kita melihat misalnya secara bulanan ya, bank sentral di seluruh dunia mereka mencetak antara Januari dan bulan Mei tahun ini sebesar 300 miliar US dollar. Nah, kalau kita misalnya itu membandingkan dengan produksi emas bulanan itu hanya 10,7 miliar US dollar ya. Dengan kata lain ya, mereka mencetak 28 kali lebih banyak uang ketimbang produksi bulanan emas ya. Oleh karena itu juga emas bernilai lebih banyak daripada uang kertas, karena emas tidak bisa dicetak begitu saja ya, tanpa keringat, tanpa usaha. Bank sentral itu mencetak uang. Sementara kalau kita mau mencari emas, Anda tahu sendiri begitu sulitnya ya. Kita perlu usaha, kita perlu dana, kita perlu modal, kita perlu sumber daya manusia dan sebagainya. So, oleh karena itu juga kelihatannya emas itu makin menggiurkan ya di mata investor. Nah, alasan yang lain adalah bahwa investor institusi juga kita melihat belakangan ini beli makin banyak emas sebagai hedge atau proteksi terhadap bursa saham yang dapat terkoreksi setiap saat. Nah, kenapa bursa saham bisa terkoreksi setiap saat? Karena memang sejak bottomnya yang tercapai pada tahun 2009, harga saham-saham di Amerika Serikat sudah naik 230% ya. So, some people are saying this is a bubble, ini gelembung, dan ini bisa pecah ya setiap saat. So, oleh karena itu juga investor institusi yang punya dana besar, mereka melihat bahayanya ini, dan mereka pikir, well, it's time maybe untuk shifting sedikit uang dari saham kepada emas ya. Dan ini mungkin akan makin mencolok alasan ini berapa bulan ke depannya ketika saham mulai makin volatile, fluktuatif, dan mulai menurun ya. Nah, alasan yang lain lagi adalah bahwa persediaan makin menyusut di seluruh dunia. Kita melihat jarang sekali ada penemuan tambang emas yang baru, dan jika ada pun hasilnya pertambang turun terus ya. Nah, kita melihat bahwa ore grades atau hasilnya dari setiap ton
tanah yang diolah itu makin turun ya. Kalau kita misalnya melihat pada tahun 1900 atau 1900, itu per ton mereka masih menghasilkan 20 gram emas. Tapi sekarang, zaman sekarang, itu hanya 1,2 gram per ton ya. Dan kalau kita melihat belumlah ini misalnya pada tahun 1971, ya, ketika The Fed melepas emas itu dari US dollar atau patokannya lepas, kita melihat mereka masih mendapat sekitar 8 hingga 10 gram per ton ya, atau 8 kali lebih tinggi dari sekarang. So, hanya dalam katakanlah 45 tahun belakangan ini, penghasilannya itu menyusut 8 kali lipat ya. So, oleh karena itu juga kita melihat penemuannya jarang, penghasilannya juga makin sedikit. So, no wonder supply-nya atau persediaan turun terus, dan ini tentunya akan sangat bagus untuk harga emas ke depannya ketika permintaan naik dan persediaannya turun. Ya, mau tidak mau, ceteris paribus, harganya akan naik ya. Nah, ini juga kita melihat bahwa secara musiman kita akan memasuki periode atau masa yang paling bagus untuk emas ya. Kita melihat biasanya di antara Agustus sampai dengan Februari itu 7 bulan ini sangat-sangat bagus untuk emas. Kenapa? Karena banyak festival yang dilakukan atau hari raya seperti misalnya Diwali Festival dan Indian Wedding Season di India. Lalu ada juga Christmas di negara-negara barat dan juga Chinese New Year di China. Oleh karena itu juga permintaannya makin naik ya di bulan-bulan tersebutnya. Nah, lalu kita melihat juga waktu yang paling bagus untuk membeli emas adalah sekarang. Kenapa demikian? Karena pada saat ini ya investor retail atau spekulan paling pesimis terhadap emas yang terbukti dari jumlah posisi beli yang mereka pegang belum lama ini adalah paling rendah ya. Kita melihat misalnya Desember 2015 spekulan atau investor retail mereka pegang 96.000 posisi beli secara net, tapi pada saat ini belum lama ini hanya 60.000 ya. Dengan kata lain mereka lebih pesimis terhadap harga emas ketimbang 2015 yang tercetak level yang paling rendah ya dari bear market sebelumnya selama 4 tahun. So, sekarang kita mulai masuk ke dalam bull market. Nah, ini spekulan paling pesimis. Ini biasanya sangat bagus ya untuk harga emas karena mereka akan membalikan posisi ini dan makin beli ketika harga emas naik lagi ya. Nah, kalau kita melihat secara teknikal juga sangat bagus ya, karena baru saja wave satu besar selesai ya dari 1045 sampai sekitar 1375, lalu diikuti oleh turun wave nomor 2 sampai 1122 sekian. Tapi sekarang artinya kita masuk ke wave 3 besar. Nah, wave 3 besar Anda tahu sendiri adalah wave yang sangat panjang ya. Dan dalam wave 3 ini kita telah menyelesaikan wave 1 sampai 1295, lalu turun wave 2 kecil 1204, dan sekarang kita wave 3 kecil dari wave 3 besar ya. So, boleh dikatakan bahwa kita sekarang kembali akan bullish. Kita tentunya akan naik pertama sampai resistance pertama di 1295, lalu resistance ketiga di sekitar 1375. So, I'm very optimistic about gold. Setiap koreksi dan gold bisa dimanfaatkan untuk membeli emas di harga yang lebih rendah ya. Lalu kalau kita melihat juga jangka panjang, kita punya inverted head and shoulders atau head and shoulders bottom di sini dengan bahu kiri di sini, head di sini atau kepala, lalu bahu kanan di sini ya. So, kalau kita bisa melampaui level 1400 yang merupakan resistance atau neckline juga dari pola ini, kita akan berlanjut naik ke resistance kedua di 1500 hingga 1550, dan lalu naik lagi lebih lanjut ke target dari head and shoulders ini di sekitar 1750. So, target pertama 1400, lalu 1500 hingga 1550, dan lalu 1750 ya. Dan tentunya kalau harga emas naik, ya saham tambang emas juga akan naik ya. Dan kita melihat pola yang sama terlihat di grafik saham tambang emas, di mana ada juga head and shoulders yang terbalik, di mana kalau kita memecahkan neckline ini juga akan naik lebih lanjut ya. Kalau Anda ingin berinvestasi di saham
tambang emas secara individual di Indonesia itu bisa. Tentunya ada 2 saham yang saya selalu rekomendasikan adalah PSAB dan juga MDKA ya. Dan terakhirnya saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan suatu kutipan yang sangat bagus dari Ludwig von Mises yang mengatakan, apabila pemerintahan di dunia tetap mencetak uang baru terus untuk menutupi defisit anggaran mereka, sistem moneternya akan hancur dan nilai mata uangnya akan turun sedikit demi sedikit sampai nilainya hilang sepenuhnya atau semua mata uang menuju ke nilai intrinsiknya, yaitu 0. Dan itu memang akan terjadi ketika bank sentral mencetak uang terus ya. Oleh karena itu juga menurut saya setiap orang seharusnya memiliki emas supaya dapat mempertahankan nilai kekayaannya terhadap inflasi yang pada gilirannya akan melonjak terus ketika bank sentral tidak berhenti mencetak uang ya. If you got something from this video, please like it or share with your friends, family, and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali berdasarkan slide yang tadi Anda bisa melihat, saya menyimpulkan bahwa sekarang saatnya untuk beli emas. Kenapa demikian? Karena kita secara teknikal sekarang berada di wave nomor 3, yang wave yang biasanya sangat panjang dan sangat juga jauh dengan target-target yang tadi saya sebut, yang pertama di 1400, lalu di 1500 sampai 1550, dan terakhirnya target dari Head and Shoulders yang sebesar 1750 ya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.